Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatizina khususan li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Battani wa khususan li muassisi hadzal majlis wal masjid an-Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa ya maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu jamaah majelis salim ukhuwah Islamiyah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Karam Bapak Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Jafar, Ustaz Kiai Haji Zulfa Mustafa, Ustaz Al-Habib Mustafa Al-Hafiz, dan segala pengurus jajaran masjid Jami Baitur Rahman yang mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, sehat, afiat sehingga kembali hadir kita di majlis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan hidayah, sehat, afiat dalam ibadah. Allah berikan kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin. Wa bisanadil muttasili ila al-imami muhaddisi rahimahullah ta'ala
wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man somat ya, sukutul alim, sukutul alimi syainun wa kalamuhu zainun wa kalamul jahili syainun wa sukutuhu zainun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sukutul alimi syainun, diamnya orang yang alim itu merupakan cacat. Wa kalamuhu zainun, dan bicaranya orang alim itu merupakan hiasan. Wa kalamul jahili syainun, bicaranya orang jahil itu cacat. Wa sukutuhu zainun, dan diamnya orang yang jahil itu adalah perhiasan. Di orang alim mesti berbicara, jangan menang baik untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya membawa manfaat atau disebut dengan qaulun ma'ruf, ya, ucapan-ucapan yang membawa imbas kebaikan kepada orang lain. Orang alim itu mesti berbicara, jangan diam, ya. Karena harus ada pembicaraan di tengah-tengah orang yang alim itu kepada orang-orang yang awam. Diamnya itu jadi bahaya, ya. Diamnya jadi bahaya. Maksudnya apa? Diam dari hal yang hak, dari yang hak, gitu. Memang benar berat jadi orang yang alim itu ketika mendapatkan ucapan-ucapan, pembicaraan yang mesti dia sampaikan, apalagi di tengah-tengah penguasa-penguasa yang zalim. Berat, ya, berat. Ya, kalau bahasa kita gampangnya gini aja lah. Orang yang salah aja ngomong salah berani, apalagi ngomong benar, gitu aja dah. Ya enggak? Orang ngomong salah aja berani, apalagi ngomong benar. Kita mesti lebih berani mestinya, ya. Ngomong salah aja berani banget. Agama adalah musuh Pancasila, masya Allah, mantap. Ucapannya mantap. Kalau yang ngomong sayang itu urusannya panjang itu. Kita jadi orang alim. Makanya Rasulullah SAW sabdakan ini, kita mesti tahu diri lah, ya. Bukan kita merasa alim, tapi dihargai, dihormati, dianggap orang alim. Mesti kita berbicara, ya. Jangan diam. Dan juga kalau kita merasa kita ini orang jahil, jangan ngomong, diam aja, jadi nggak ketahuan gobloknya kita, gitu. Perhiasan kita simpan. Apa tuh perhiasan kita? Bodohnya kita simpan. Ya kelihatan orang. Orang kan makin tanda tanya, orang pintar apa enggak ya? Jadi kan masih tanda tanya. Diam aja udah. Ya jadi jangan ngomong, diam aja. Takut nanti kalau kita berbicara, wah, ketahuan deh. Ya ketahuan jahilnya. Sehingga Rasulullah SAW ini ada imam yang disebut khairul ulama atau khairun nas. Ada 3 macam manusia yang kata Rasulullah, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh. Ini kedudukan ulama, kedudukan orang alim. Yang pertama, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh. Sebaik-baik ulama, sebaik-baik orang alim di antara kalian siapa? Man zakkarakum billahi ru'yatuh, yaitu orang yang membuat engkau ingat kepada Allah di saat engkau melihat dirinya. Ini orang alim nggak usah bicara, kita lihat orangnya aja bikin kita ingat kepada Allah. Masya Allah, belum ngomong nih, baru kita lihat tuh, baru kita lihat.
Jadi ingat kepada Allah, kita ucap subhanallah, masya Allah. Jadi kita lihat orang itu, kita ingat kepada Allah. Kan ada orang yang kita lihat bukan ingat kepada Allah, ingat kepada panggung dangdut. Gua kalau ingat lu, ngelihat lu ingat dangdut ya. Gua kalau ngelihat lu ingat empang. Gua kalau ngelihat lu ngelihat kayak Mansur S. Nah, tapi ada orang yang kita lihat saja kita ingat kepada Allah. Ini yang luar biasa. Jangan melihat orangnya langsung, lihat fotonya aja. Ini kan waliullah itu bisa terjadi seperti itu. Kita lihat fotonya, gambarnya, kita ingat kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dan takut berbuat maksiat, kita lihat orangnya. Memang jarang orang-orang kayak gini, jarang. Ini udah disebut orang-orang yang sudah waliullah, ya. Waliullah, dan kita nggak tahu apakah seseorang itu wali atau bukan. Jadi khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu. Sebaik-baik ulama di antara kalian adalah orang yang apabila engkau melihatnya, engkau semakin ingat kepada Allah. Jadi dia nggak bikin lupa kepada Allah, justru semakin ingat kepada Allah. Jadi ketemu dia, ya Allah, gua pengen ngaji. Ketemu orang itu selalu pengen ngaji, selalu pengen nimba ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, khiyarukum man zada fi ilmikum mantiquhu. Yang kedua adalah sebaik-baik ulama, sebaik orang alim di antara kalian, man zada fi ilmikum mantiquhu. Orang yang menambahkan kepadamu akan ilmu dari ucapan-ucapannya. Jadi ucapannya nambahin ilmu, sehingga kita komentar, ya Allah, baru tahu gue dari dia nih, tuh, baru tahu gue dari dia nih, ternyata. Wah, itu orang yang terbaik yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi kalau dia ngomong nggak kosong daripada hikmah, nggak kosong daripada ucapan-ucapan yang membawa manfaat, yang disebut dengan hikmah. Ya, hikmah itu adalah kullu kalamin wafiqul haq, ucapan-ucapan yang bersesuaian dengan kebenaran. Jadi ucapannya nggak ada kata yang sia-sia, selalu menimbulkan mutiara-mutiara ilmu. Ini yang kita mesti cari. Orang yang apabila berucap, apabila berkata, selalu menambahkan kepada kita ilmu. Ya, nambahin ilmu. Nih orang yang kedua nih yang terbaik nih. Ya, kalaupun dia berbicara, ya mesti berbicara tadi yang kedua, orang alim. Tapi pembicaraannya tidak kosong daripada ilmu, selalu terisi dengan ilmu. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling tinggi nih. Khiyarukum man raghabakum fil akhirati amaluhu. Khiyarukum man raghabakum fil akhirati amaluhu. Yang ketiga, sebaik-baik orang alim, sebaik-baik ulama adalah yang membawa kamu tertarik kepada akhirat dari perbuatan-perbuatannya. Jadi perbuatan orang itu membuat kita nih senang kepada akhirat. Gue pengen kayak dia sembayangnya, gue pengen kayak dia ngajinya, gue pengen kayak dia ilmunya. Itu yang paling hebat. Jadi menarik kita untuk meraih akhirat dikarenakan amal-amal orang itu. Pengen kayak dia tahajudnya, pengen kayak dia puasa Senin Kemis. Itu yang terhebat yang ketiga. Nih, jadi orang ini nggak perlu bicara sebetulnya. Kita lihat mengingat kepada Allah, dia berbicara nambahin ilmu, amalnya menarik kita untuk suka kepada akhirat. Ya, ini kita harus cari orang-orang kayak gini. Ini jarang udah nih zaman sekarang mah. Ya, mungkin justru sebaliknya kali. Yang kita lihat bikin lupa kepada Allah. Omongannya nggak ada, nambahin ilmu, amalnya semakin kita ingat kepada dunia melulu, bukan akhirat. Ya. Mestinya kata Rasulullah, cari ini 3 orang ini yang udah langka, yang udah nadir.
yang udah jarang. Siapa tadi yang pertama? Yang apabila kita melihatnya semakin kita ingat kepada Allah, ya, semakin kita berzikir subhanallah, begitu kan? Ya, zikir nih. Makanya ulama-ulama itu ya macam-macam itu. Ya, kayak tadi yang 3 nih minimal kata Nabi, kata Rasulullah 3 macam ini. Kita lihat ingat Allah. Dia ngomong nambahin ilmu. Amalnya ingetin kita kepada akhirat. Ini luar biasa. Nah, balik kepada bahasa kita. Ini ucapan orang alim itu merupakan hiasan, diamnya itu merupakan aib. Ya, diamnya itu aib. Sebaliknya kalau orang yang jahil itu ucapannya menjadi aib, diamnya itu menjadi hiasan. Makanya ada seorang yang namanya Luqmanul Hakim, ya, itu kalau dalam Al-Quran surah yang ke-31 ya. Ya, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Beliau pernah mengatakan law kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Jikalau seandainya keadaan berbicara itu termasuk daripada perak, kana sukutu min zahabin, maka keadaan diam itu merupakan daripada emas. Nah, jadi kalau berbicara itu adalah perak, diamnya itu adalah emas. Ini buat siapa nih? Buat orang yang jahil, ya. Kalau orang alim itu baliknya. Jadi kalau dia berbicara itu emas, kalau dia diam justru jadi perak, harganya agak berkurang. Justru emas kan lebih mahal kadarnya daripada perak. Apa maknanya? Dikomentari oleh seorang ulama, Ibnul Mubarak, ya. Ibnul Mubarak mengatakan lau kanal kalamu bi ta'atillahi min fiddatin kana sukutu an maksiyatillahi min zahabin. Kata Imam Ibnul Mubarak, lau kanal kalamu bi ta'atillahi, seandainya berbicara dalam urusan taat ibadah kepada Allah. Kita kayak ngaji nih, kita kira insyaallah isinya dari awal tuh guru kita, ya, itu merupakan ajaran-ajaran untuk kita taat kepada Allah. Tadi kan disebut taat kepada orang tua oleh Ustaz, ya, Abdul Hamid kan, ya. Itu kan menuju kepada taat kepada Allah. Min fiddatin, termasuk daripada perak. Ini omongan-omongannya tadi dicapai oleh guru kita bagian daripada karena sukutu an maksiatin adalah diam dari suatu maksiat kepada Allah min zahabin, itu termasuk daripada emas. Ngajak orang untuk berbuat maksiat itu dia jelek. Diamnya kita mengajak orang dari berbuat maksiat itu emas. Jangan suka ngajak-ngajak orang berbuat maksiat. Mestinya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Ibnu Mubarak memberikan komentar apa yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim. Kalaupun mesti terpaksa berbicara, diucapin lagi sama orang-orang soleh, banyak ucapan-ucapan orang soleh. Izat makturita ila kalimatin padahha wa babas sukuti aqsid. Apabila engkau terpaksa untuk berbicara, maka tinggalkanlah pintu diam. Tinggalkanlah pintu diam. Anda harus berbicara, ya. Falau kana nataqta min fiddatin lakana sukutuka min zahabin. Seandainya keadaan bicaramu termasuk daripada perak, maka jadilah diammu itu min asjadin. Apa asjad? Emas. Asjad itu adalah emas. Jadi kalau kita merasa diri kita belum ya alim, ya kita jahil lah, kita semua rata-rata ini masih
jahil karena kita masih fakir terhadap ilmu. Ya kita berbicara semestinya aja lah, jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi ini Rasulullah SAW berikan nasihat buat orang yang alim mesti berbicara dalam hal yang benar. Orang yang bodoh udah diam aja dah, biar gak kelihatan akan aib-aibnya. Kalau orang alim diam, wah ini bahaya. Kayak orang alim diam ini berbahaya ya. Ini lebih jelas bahwasanya memilih atau kita mengambil sesuatu ucapan yang benar itu kita ucapkan dan yang jelek itu kita tinggalkan. Karena kalau kita menahan dari berbuat maksiat itu, kata ulama, afdalu min amalit ta'ati, itu lebih utama daripada melakukan ketaatan. Jadi kita meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada melakukan ketaatan. Beratan mana, berbuat maksiat atau melakukan ibadah? Coba. Mana lebih berat? Coba pilih dah. Ya tergantung orangnya. Kalau buat kita nih yang namanya ibadah lebih berat. Saya jujur, ibadah itu lebih berat. Berbuat maksiat mah gampang, benar ya? Kita duduk depan masjid nih, duduk depan masjid itu jadi maksiat. Melihat ada orang gemuk lewat, ya Allah tuh orang makan berapa piring ya. Baru duduk di depan tuh. Ngelihat ada orang kurus lewat, itu lakinya kagak ngempanin kan ya. Lebih gampang kan? Lebih gampang. Ngaji nih, berat ini. Ngantuk, tuh kan benar kan? Nah buat kita, makanya beratnya kita melakukan ibadah itu pahalanya lebih besar daripada kita melakukan maksiat gitu. Karena udah buat masalah lebih enteng. Tuh ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah masih dapat hidayah untuk melakukan ibadah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah ya. Nah jadi ini diamnya orang alim itu merupakan aib, berbicaranya merupakan emas. Orang jahil diamnya itu emas, berbicaranya merupakan aib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u. Mari kita tutup dulu dengan baca mulut kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat. Allah jaga diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Allah jaga pelihara keluarga kita dan Allah tetapkan iman dan Islam kita. Hajat-hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya Nasta'in.